Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi para pecinta tanaman Nusantara, para petani, para peternak, para bisnis, ya. Sahabat-sahabat mulia semua. Ya, terima kasih sudah klik video ini dan nonton video ini. Semoga nontonnya bisa sampai habis nanti ya, sampai selesai. Karena ada informasi yang penting mengenai labu madu ini. Oke, yang ingin saya bagikan adalah mengenai pemasaran labu madu. Banyak yang tanya ya, masarinya gimana? Emang ini soal pemasaran tuh kadang-kadang kita ya sebagai petani karena nggak dibiasakan dari awal tuh berat ya ketika harus menjual atau berbisnis, karena memang sejak awal tidak dibiasakan ya. Tapi bukan berarti tidak bisa dipelajari kan. Sebenarnya kalau kita mau belajar, insya Allah adalah peluang ya, karena memang sejak kecil pun kita nggak jadi pedagang sebenarnya, cuman keturunan pedagang mungkin ya, tidak juga jadi pembisnis sejak lahir ya, cuman ada keturunan pembisnis atau lingkungan, memang lingkungan bisnis. Nah, bagaimana lingkungan petani yang tidak pernah dikenalkan dengan jual beli, ya sekedar kalau mau jual hasil panen pun itu ya saat panen aja gitu, enggak sehari-hari, enggak ya, enggak jual beli, enggak melakukan bisnis atau trading dan lain sebagainya. Nah, untuk pemasaran labu madu ini cukup berat ya. Cukup berat kenapa? Karena ini produk yang tidak umum, komoditi yang orang tidak banyak tahu. Bahkan sampai sekarang ya, yang datang ke tempat kita pun bertanya, itu apa itu? Dikiranya kayak celengan, dikiranya malah tempat nyimpen receh. Ini bukan celengan, tapi ini sayuran ya, labu madu ini sayuran. Nah, bagaimana bisa dapat duit dari sesuatu yang memang tidak banyak dikenal orang? Ya, tahapan awalnya kita harus buka pasarnya dulu. Bagaimana caranya? Ya, orang harus mengenalkan dulu. Ya, kita lihat sih ada pramuniaga atau istilahnya sales yang datang ke kampung kita kan biasanya menawarkan banyak barang. Ada yang barang yang pernah kita lihat, ada juga sama sekali barang itu baru. Bagaimana dia menerangkannya? Ya harus dengan kerja keras, memang seperti itu ya. Kalau sekarang kan memang agak mudah, kita bisa bikin channel YouTube-nya seperti yang saya buat ini ya. Channel Farming Day ini bukan hanya membahas labu madu sebenarnya, tapi membahas semua tanaman yang ada potensi ya untuk dikembangkan menjadi income buat keluarga ya, setidak-tidaknya bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Syukur-syukur kalau jadi bisnis besar ya seperti labu madu ini. Jadi pertama-tama kita harus mengenalkan, jangan malu. Nah, ini malu ya. Ya tadi, karena lingkungan itu tidak biasa untuk memperkenalkan diri, kadang-kadang malu ya. Jangankan memperkenalkan produk kita, memperkenalkan diri sendiri ya kepada orang lain kita malu ya. Jadi harus dipangkas tuh rasa malunya. Tapi kalau sudah kenal duit, insya Allah nggak malu ya. Ya mungkin nggak tahu ya, belum tahu gurihnya. Kemana kita harus memperkenalkan labu madu ini ya, ke seluruh dunia kalau bisa. Ya. YouTube ini kan insya Allah ditonton oleh seluruh dunia. Ya, tahapan awalnya ke tetangga dulu, ke teman dulu, kemudian ke warung-warung terdekat. Ya, kelompok Najah Farm ini juga menjual ke warung terdekat, tapi awalnya memang sulit karena tidak banyak yang tahu. Artinya kita harus menerobos dulu pasarnya. Bersikaplah proaktif, jangan menunggu bola ya. Kita harus jemput bolanya. Kita bawalah, perkenalkan. Kalau perlu kasihlah ya buat icip-icip. Siapanya? Ya pemilik warungnya gitu. Ini labu madu. Kemudian yang kedua, sekarang kan zamannya dunia digital, dunia tuh serba online sekarang ya. Kursusan semuanya hampir online ada ya. Kemudian kalau kita kirim uang nggak perlu ngantri ke ATM ya. Bisa langsung via online ya. Bahkan ngaji pun sekarang bisa online. Talaki lewat guru itu nggak perlu tetap muka secara alami ya, tapi bisa difasilitasi dengan adanya
multimedia dan perangkat-perangkat yang canggih sekarang ini. Ya kita gunakan saja tuh, seperti misalkan WhatsApp, Instagram, Facebook, atau channel YouTube. Ya, YouTube-nya itu boleh YouTube short, atau bahkan di Reel Facebook, atau mulai fanspage dan grup dan lain sebagainya. Ini media-media ini kita harus gunakan. Terus satu lagi adalah kita gunakan marketplace, ya. Kita nompang tuh search engine optimization-nya lewat marketplace. Ya, lihat aja tuh misalkan yang orange itu kan yang paling umum, yang sudah dibuka banyak orang, ya. Sudah umum sekali tuh yang orange di kalangan ibu-ibu apalagi. Coba searching ini labu madu, pasti harganya mahal. Kita taruh di situ, insya Allah laku, coba aja dulu, ya, just do it. Kemudian ini mengenai harganya di marketplace justru lebih mahal, ya, beda sama di kita jual ke tengkulak atau kita jual ke warung-warung, ya. Di marketplace lebih mahal. Kalau Anda buat olahan misalkan cake dan lain sebagainya, itu justru lebih mahal lagi, ya. Ini bisa diolah. Nah, kemudian setelah itu apa? Keuntungan dari madu ini bisa tahan selama 6 bulan. Jadi kalau Anda panen sekarang bulan April, kemudian bulan Mei, ya, sekarang 5/6, nanti bulan November itu masih bagus. Bahkan ini mentega yang di dalamnya itu sudah sangat intinya kalau menteganya itu sudah kental banget, enak sekali dan pulen, ya, kalau dilamain. Nah, ini rahasia keuntungan budidaya labu madu itu tidak cepat busuk, ya. Maka disimpan di suhu ruangan, tidak boleh ada air di situ, tidak boleh kehujanan, tidak boleh kecipratan air, dan tidak boleh ada jamur. Jadi 6 bulan tuh kalau bisa disimpan di para-para yang di bawahnya ada perapian. Itu lebih keren lagi. Kalau istilah Sundanya diunun, ya. Istilah Sundanya itu diunun, di perapian tuh. Di asap lah gitu. Itu lebih keren lagi. Nah, itu untuk soal pasar seperti itu, ya. Nah, sejak kapan kita harus membuka dan menerobos pasar? Ya sejak kita mau nanam, ya. Kita print atau kita cetak tuh foto-fotonya, yang kita tanya, kita sodorkan ke warung-warung terdekat aja. Misalkan, Bu, saya punya produk ini, beberapa bulan ke depan insya Allah panen, Ibu bersedia memasarkan atau saya mau titip di sini, boleh? Ya kalau boleh silakan. Kan banyak orang yang berbisnis atau berjualan itu dengan sistem titip ke warung. Coba aja seperti itu. Atau kita titip di toko orange itu, toko yang hijau juga boleh, toko yang agak merah-merah juga boleh, ya. Gitu. Bisa lah, boleh. Cara-cara seperti itu. Atau Anda punya memang supplier ke supermarket. Nah, ini di Najah Farm ada supplier ke supermarket. Makanya setiap bulan harus ada yang panen. Bahkan 2 minggu sekali sebisa mungkin harus ada yang panen. Tapi tidak boleh juga panen terlalu banyak, karena kita tidak mengandalkan kualitas, ya. Tidak mengandalkan kuantitas besar gitu, tapi harus kontinuitas. Maaf ya, bukan kita sangat mengandalkan kualitas. Artinya kita tidak mengambil porsi kuota yang besar, tapi kontinuitasnya. Berapa kebutuhannya itu besar, tapi kita juga tidak bisa memperkirakan, karena ini tidak memperkirakannya, maksudnya untuk kerana itu ada bidangnya khusus. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar mengenai kuota-kuota seperti itu, ya. Yang jelas harus, kalau ke supplier itu harus kirim continue, tidak boleh putus-putus. Jangan hari ini bulan ini kirim, bulan depan gak kirim, itu pasti gak enak nantinya kita, ya, berbisnis seperti itunya. Untuk labu madu ini sebisa mungkin stoknya itu harus ada. Bulan ini Mei, kemudian nanti Juni harus ada, Juli ada lagi, gitu. Jadi tidak perlu berton-ton, ton-ton, ya 10 ton misalkan. Nanti kalau kita budidaya 10 ton dan kita nggak tahu mau lempar dia kemana, ya, kita tahu pasarnya, itu juga akan jadi masalah bagi kita ke depan. Oke, terima kasih. Ini sharing-sharing saja, ya. Mohon maaf bila ada yang salah atau keliru, mohon
diluruskan. Silahkan untuk kirimkan komentar ya. Anda jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe nih, ayo segera subscribe ya, karena informasi ini akan terus kita update. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.